Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Miftah Rauzah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Araniri. Nah, kali ini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Tadan! Fir'aun dalam Bible dan Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Dr. Maurice Bucaille yang diterbitkan di Paris pada tahun 1995. Pada bagian pertama buku ini membahas mengenai Bible. Bible adalah kitab suci umat Yahudi yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu, penggunaan bahasa dalam penulisan Bible kini tersedia versi Yunani. Nah, mengapa ya penggunaan bahasa dalam Bible menggunakan bahasa Ibrani? Ternyata Bible diyakini sebagai kitab suci yang turun pada masa bangsa Ibrani nih, pada masa Nabi Musa alaihissalam. Pada bagian pertama, buku ini membahas mengenai kedatangan bangsa Ibrani ke Mesir, yakni tepatnya pada masa kekuasaan Hiksos. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana penindasan yang dialami oleh bangsa Ibrani yang ditindas oleh bangsa Mesir. Kemudian, buku ini juga menceritakan bagaimana kisah-kisah yang dialami Musa, mulai dari kelahiran, masa muda, pengasingan, hingga kepulangan Musa dari pengasingannya tersebut. Nah, buku ini juga membahas mengenai kisah-kisah dari Firaun, mulai dari masa kejayaan hingga runtuhnya kerajaan Firaun. Buku ini juga menceritakan bagaimana tulah-tulah yang dialami oleh para pengikut Firaun tersebut. Nah, di dalam Bible Keluaran 1 sampai dengan 5 dikisahkan bagaimana penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir terhadap bangsa Ibrani, yakni mereka memperbudak dengan memaksa mereka untuk bekerja dalam pembuatan batu bata dan jerami yang berguna untuk pembangunan, khususnya adalah pembangunan kota Piramses. Pada masa itu, Mesir dikuasai oleh Raja Mesir pertama, yakni Seti I. Dan pada masa itu pula, Musa dilahirkan. Nah, raja yang memimpin pada saat itu menyerukan kepada para bidan untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari bangsa Ibrani yang lahir, sedangkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Namun, hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan sang raja, sehingga ia menitahkan kembali untuk membunuh bayi laki-laki tersebut dengan cara menghanyutkan mereka ke Sungai Nil. Namun, Musa selamat akibat dari pertolongan Tuhan. Singkat cerita, ketika Musa beranjak dewasa, ia menemukan sebuah pertikaian antara seseorang dari Mesir yang melayangkan pukulan terhadap seseorang dari bangsa Ibrani. Melihat ketidakadilan tersebut, Musa pun mengerahkan kekuatannya terhadap bangsa Mesir tersebut. Mendengar hal tersebut, Raja Mesir kedua yang memerintah Mesir pada saat itu, yakni Ramses II, menjadi murka dan memburu Musa. Namun, Musa menyelamatkan diri ke Midian. Di tempat pengasingannya, Musa melangsungkan pernikahan dan tak lama setelahnya ia mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Ibrani dan menyadarkan Firaun. Di perjalanan ia kembali ke Mesir, ia bertemu dengan Harun dan berdiskusi tentang misi mereka untuk menyelamatkan bangsa Ibrani dan menyadarkan Firaun. Dalam upaya menjalankan misi mereka, Tuhan mendatangkan tulah-tulah kepada para pengikut Firaun dan juga Firaun melalui Musa dan Harun. Tulah-tulah yang dimaksudkan di sini adalah bala. Nah, kemudian hal tersebut juga tidak membuat Firaun dan para pengikutnya sadar. Akhirnya, Tuhan pun memerintahkan untuk mereka agar pergi dari Mesir. Dalam pelarian tersebut, Firaun dan pengikutnya melakukan pengejaran yang berakhir dengan selamatnya bangsa Ibrani dan tewasnya Firaun atau raja Mesir terakhir, yakni Mineptah. Nah, kesimpulan dari kisah Musa dan Firaun yang terdapat di dalam Bible adalah
Ternyata ada 3 raja Mesir yang berkuasa pada saat itu, dan Firaun merupakan penyebutan terhadap raja-raja Mesir. Nah, raja Mesir atau Firaun yang pertama menguasai Mesir adalah Seti I, yakni berkuasa pada masa Musa dilahirkan. Kemudian, Firaun yang kedua atau raja Mesir yang kedua adalah Ramses II yang berkuasa pada masa Musa muda dan juga pengasingan Musa. Dan yang terakhir adalah Mineptah, raja Mesir yang terakhir. Nah, Firaun ini pula atau raja ini pula yang harus dikalahkan atau disadarkan oleh Musa dan Harun. Nah, bye-bye, sampai jumpa di hari berikutnya. Halo. Nah, hari ini aku sudah menyelesaikan bacaan dari buku ini loh, pada bab kedua dan bab terakhir. Nah, untuk bab kedua, buku ini membahas mengenai kisah Firaun yang ditulis di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri merupakan kitab suci dan pedoman hidup umat Islam, dan merupakan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, di dalam Al-Quran juga dituliskan bagaimana penindasan terhadap bangsa Ibrani, yakni terdapat dalam Quran surah ke-7 ayat ke-129. Kemudian bahasan mengenai kisah Musa yang tertuang di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, kemudian surah At-Taha, dan yang terakhir adalah surah Al-Kahfi. Selanjutnya, kisah Musa dan Firaun juga banyak dibahas di dalam Al-Quran nih, yakni tepatnya di dalam Quran surah ke-17, 26, 40, dan Quran surah 43. Nah, pada bab terakhir dipaparkan nih bagaimana perbedaan kisah Firaun di dalam Bible dan Al-Quran. Nah, yang pertama, di dalam Al-Quran tidak ditulis jumlah orang Ibrani yang melarikan diri dari Mesir. Serta di dalam Al-Quran juga tidak ditulis mengenai kisah penyihir-penyihir Firaun. Yang kedua adalah pernyataan menunggangi kuda pada zaman Yusuf tidak ada terdapat di dalam Al-Quran. Serta penyebutan Firaun pada masa Yusuf tidak juga terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, perbedaannya adalah di dalam Al-Quran terdapat penyebutan nama orang kepercayaan Firaun dan profesinya, serta bagaimana nasib jasad Firaun, yang mana di dalam Al-Quran dituliskan jasad Firaun dan pengikutnya selamat dan dijadikan sebagai pelajaran untuk manusia di zaman berikutnya. Namun di dalam Bible, jasad mereka itu tenggelam di Laut Merah. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari buku ini adalah untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran. Bahwasannya kisah-kisah yang ditulis di dalam Al-Quran adalah benar adanya dan bukan merupakan rekayasa. Dan yang kedua adalah agar umat Islam menjadi bangga dengan identitasnya sebagai umat Islam. Pelajaran yang terakhir adalah sebagai motivasi untuk umat Islam agar lebih mengenal Islam dengan mempelajari kisah-kisah yang tertulis di dalam Al-Quran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.